Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Pada video sebelumnya, saya telah menunjukkan seperti apa neuron itu. Kita juga membahas perbedaan yang ada pada neuron, dan kita tahu bahwa fungsi dari neuron adalah menstimulai atau merangsang dendrites, dan kemudian impuls, informasi, dan sinyal yang dibuat jika ada beberapa titik stimuli di dendrites yang berbeda, maka impuls akan terbentuk, dan jika sampai pada ambang batasnya, dia akan menyeberang atau berjalan pada akson dan mungkin merangsang neuron lainnya atau otot. Karena titik terminal dari akson ini mungkin berhubungan dengan dendrit dari neuron lainnya atau sel otot. Yang akan saya jelaskan pada video kali ini adalah bagaimana sebenarnya neuron ini menyampaikan informasi di sepanjang akson atau menyeberang di sepanjang akson. Tapi sebelumnya saya akan memberikan pengertian dasar dari potensial voltase yang menyeberang ke membran dari neuron. Karena sebenarnya seluruh sel memiliki potensial voltase, dan terutama ketika kita membicarakan tentang neuron dan kemampuannya mengirimkan sinyal. Sekarang saya akan mencoba menzoomnya, memperbesarnya ke membrannya. Saya akan coba gambarkan di bawah sini. Jadi ini adalah membran dari neuron ini. Seperti ini, membran dari neuron yang tadi. Kemudian yang di bagian sini adalah bagian luarnya atau outside dari membran neuron atau selnya. Kemudian yang di bawah sini adalah inside atau bagian dalam dari neuron atau sel itu. Dan sekarang Anda memiliki sodium dan potasium yang melayang di sekitarnya. Saya akan gambarkan sodium seperti ini, Na+, karena dia memiliki muatan positif. Dan saya akan gambarkan potasium dengan segitiga, ini adalah K+. Jadi Anda memiliki sodium dan potasium di luar dan di dalam membran. Saya akan gambarkan sodium dengan bulat plus dan potasium dengan segitiga plus. Seperti ini, ada yang di luar dan ada yang di dalam. Dan kemudian, dan perbedaannya di sini adalah nilai potensialnya akan lebih besar atau lebih positif di bagian luar, dan di bagian dalamnya akan tidak akan lebih positif daripada di luarnya. Jadi saya akan tulis di sini, saya akan jelaskan di video selanjutnya. Maksud saya di video ini nanti mengapa ini bisa terjadi di luar more positif, di dalam less positif. Jadi ini adalah gradien potensial elektrik. Jika yang di atas ini lebih positif atau yang di luar sini lebih positif, dia akan lebih senang pergi ke bagian yang kurang positif, karena akan diusir oleh muatan positif lainnya. Dan muatan positif akan lebih senang berada di bawah sini dibandingkan di atas sini. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana itu dapat terjadi? Karena jika seperti ini, muatannya akan tersebar sehingga Anda tidak akan memiliki gradien potensial. Maka kita membutuhkan energi untuk membuat kondisi seperti ini, yaitu dengan pompa sodium potasium. Saya akan coba gambarkan pompa sodium potasiumnya, tetapi mungkin tidak merupakan gambaran yang sebenarnya, karena protein akan dapat berubah bentuk jika terkena sesuatu. Protein dapat terlihat sebagai klaster yang besar dan sangat kompleks, tetapi saya akan mencoba menggambarkan protein atau enzim seperti ini, karena saya hanya menggambarkan diagram yang simple atau sederhana di sini. Dan di sini saya telah menunjukkan kepada Anda pompa sodium potasium dalam kondisi tidak aktif. Jadi dalam posisi ini sodium dapat terikat pada enzim kita atau protein kita seperti ini. Dan jika kita tidak memiliki energi, maka ini akan tetap diam di situ seperti ini.
Jadi bisa saja mungkin protein berbentuk seperti awan besar seperti ini, dan sodium itu dapat menempel di protein ini seperti ini atau bahkan di dalamnya, tapi tidak akan ada yang terjadi jika tidak ada energi yang menggerakkannya. Dan untuk dapat memompa ini keluar, dia membutuhkan energi dari ATP. Saya telah membicarakannya di beberapa video sebelumnya bahwa ATP ini merupakan respirasi dan dia merupakan satuan dari energi dalam sel. Jadi ATP atau adenosine trifosfat akan menuju bagian dari enzim ini, dan pada enzim ini ATP merupakan ATPase, dan ini dapat memisahkan fosfat dari ATP. Dan ketika dia melepaskan fosfatnya, maka akan merubah bentuk. Saya akan coba jelaskan mengapa ini bisa terjadi. Jadi langkah pertama adalah kita memiliki 3 sodium dari dalam yang terikat untuk dipompa, 3Na+ from inside bond to pump, ya, pada protein yang memotong membran kita. Oke, sekarang langkah kedua adalah kita juga punya ATP. ATP telah berubah menjadi ATP plus fosfat, dan maksud saya ADP plus fosfat, dan dia menempel pada protein yang dapat merubah bentuknya dan akan menghasilkan energi untuk mengubah bentuk dari pompa. Di sini plus energy to change pump shape. Sekarang bentuknya seperti ini, tetapi setelah terkena energi maka pompa kita akan terlihat seperti ini. Saya akan gambarkan di sini yang di bagian yang dihapus ini. Jadi ini yang di sampingnya adalah sebelumnya, sedangkan yang yang saya akan buat adalah sesudahnya. Maka sekarang bentuknya akan terlihat seperti ini. Dia menjadi terbuka ke atas dengan membawa sodiumnya di sini yang telah terikat, dan kedua proteinnya membuka ke atas dua-duanya seperti ini. Maka mereka dapat terpompa keluar. Maka ini akan menghasilkan gradien energi di mana Anda mengambil muatan positif yang diberikan kepada environment atau lingkungan yang bahkan lebih positif. Dan Anda juga memberikan sodium tambahan kepada lingkungan yang sudah banyak dengan sodium. Dan sekarang kita punya langkah ketiga di mana sodium ini sudah pindah ke lingkungan yang di luar. Karena ketika ini berubah bentuk, protein atau enzim ini, maka dia tidak lagi baik untuk mengikat sodium. Karena protein ini telah berubah bentuk karena adanya ATP. Jadi step ketiga di sini adalah 3 ion sodium telah keluar, are released outside. Jadi kita punya muatan positif di atas sini, dan muatan positif ini ingin untuk saling berjauhan satu sama lain. Maka mungkin dia akan terikat oleh selnya itu sendiri karena sel ini lebih kurang positif di dalam. Jadi sekarang potasium ini dapat terikat pada protein ini. Kita bisa menyebut ini sebagai konfigurasi aktivasi. Dan sekarang step keempat, kita punya 2 potasium 2K+ yang terikat pada activated pump atau pompa yang aktif atau pompa yang sudah berubah. Dan ketika potasium ini menempel pada protein ini, maka dia akan kembali berubah bentuk menjadi bentuk seperti yang sebelumnya. Dia akan kembali pada bentuk ini, tapi sodium ini sudah tidak lagi menempel di sini, sudah tidak ada. Saya coret. Sekarang kita punya potasium yang menempel di sini. Karena dia tidak begitu baik, protein ini tidak begitu baik dalam mengikat sodium ini, maka sodium ini dapat dilepas ke dalam sel. Dan untuk step kelimanya, pompa yang tadi
ini telah berubah bentuk ke bentuk originalnya, bentuk awalnya atau bentuk aslinya, changes shape to original. Dan ketika kita pada bentuk yang original atau bentuk awalnya, maka ion sodium itu akan dapat terilis di dalam sel. Release inside the cell. Kita akan lihat pada beberapa video ke depan apa yang akan kita dapat gunakan jika kita punya ion sodium di dalam sel. Dan apa yang terjadi di sini, kita lihat bahwa kita memiliki lebih banyak ion sodium di luar, dan kita punya lebih banyak ion potasium di dalam. Dan saya telah mengatakan kepada Anda bahwa di luar lebih positif dibandingkan di dalam, tetapi keduanya sama-sama positif. Dan jika Anda perhatikan, setiap kita menggunakan ATP, kita memompa keluar 3 sodium dan hanya memompa ke dalam 2 potasium. Dan setiap ion ini memiliki nilai positif 1. Dan jika kita memompa 3 keluar dan memompa 2 ke dalam, maka kita punya kelebihan 1 di luar. Maka di sini kita dapati bahwa di luar lebih positif dibandingkan dengan di dalam. Inilah yang membuat gradien potensial jika Anda mengambil voltmeter dan Anda mendapatkan nilai yang berbeda untuk titik di luar dan di dalam. Dan jika kita mengurangi nilai di sini dan di sini, kedua titik ini, kita akan mendapatkan minus 70 mV yang secara umum merupakan perbedaan voltasenya, atau memiliki potensial yang berbeda yang saling berseberangan ketika dia dalam posisi istirahat. Membran ini dalam posisi istirahat. Maka kita dapati bahwa di sini ATP yang menggunakan energi dapat memaintain perbedaan potensial di seberang membran tersebut, di mana di luar lebih positif daripada di dalam. Dan muatan positif akan ingin bergerak masuk jika dia diperbolehkan, dan muatan negatif ingin keluar jika dia diperbolehkan. Dan pertanyaan lainnya adalah bagaimana jika ini terus terjadi, maka di dalam ini akan terus menjadi negatif atau berkurang. Dan kenapa ini stabil pada minus 70? Jawabannya adalah di sini Anda juga memiliki saluran yang merupakan struktur dari protein, dan saluran ini terbuka untuk sodium dapat masuk ke sini, atau untuk sodium bisa lewat sini, dan juga kita memiliki saluran untuk potasiumnya. Saya menggambarkannya di sini dalam posisi tertutup karena walaupun dia tertutup, dia tetap dapat bocor, atau dalam bahasa Inggris leaky. Dan karena di luar ini sodiumnya sudah sangat banyak sekali, maka sodium ini dapat menerobos lewat celah ini atau saluran ini untuk masuk ke dalam, sehingga ini akan tetap memberikan nilai stabil sekitar minus 70 mV. Begitu juga sebaliknya, potasium ini juga bisa keluar sini, makanya dia bisa berubah menjadi minus 80 mV atau minus 90 mV. Dan semuanya ini akan menjadi insentif yang besar yang dapat bocor pada saluran respektifnya. Jadi inilah yang membuat kita tetap pada posisi stabil, yaitu minus 70 mV. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.